Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alexander Selin dengan NPM 23 Nah, saya akan mempresentasikan proposal manajemen proyek TI dengan judul aplikasi manajemen rumah sakit atau Hospital Management System. Presentasi ini akan mencakup 11 topik, mulai dari latar belakang dan rumusan masalah, landasan teori, tujuan dan manfaat proyek, deskripsi sistem dan stakeholder, proyek character, yang keenam, work breakdown struktur, yang ketujuh, jadwal proyek, yang kedelapan, estimasi biaya, yang kesembilan, manajemen risiko, yang ke-10, struktur tim proyek, yang ke-11, penutup dan kesimpulan. Nah, untuk permasalahannya ini adalah masalah utamanya itu yakni membelatar belakangi proyek ini adalah masih banyaknya rumah sakit yang mengelola administrasi secara manual. Nah, sehingga menyebabkan antrian panjang, rekam medis tidak terstruktur, dan kesalahan manajemen obat. Solusinya adalah HMS, sistem berbasis web yang mengintegrasikan seluruh proses operasional rumah sakit. Nah, di sini terdapat poin-poin untuk permasalahan saat ini. Yang pertama yaitu antrian panjang dan administrasi manual. Dua, rekam medis tidak terstruktur. Tiga, kesalahan manajemen obat. Yang keempat, sulitnya pemantauan jadwal dokter. Yang kelima, pengelolaan data pasien tidak terpusat. Nah, untuk solusi dari HMS yaitu sistem terintegrasi berbasis website. Yang kedua, digitalisasi seluruh proses rumah sakit. Yang ketiga, efisiensi operasional meningkat 40%. Yang keempat, rekam medis elektronik pusat. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di sini terdapat rumusan masalahnya, yakni bagaimana merancang sistem HMS yang terintegrasi dan mudah digunakan, bagaimana menyusun perencanaan proyek yang efektif, jadwal, anggaran, risiko, bagaimana memastikan sistem meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit, bagaimana mengelola tim proyek agar berkontribusi secara optimal. Kita masuk ke bab 2, yakni landasan teori. Proyek ini mengacu pada konsep manajemen proyek TI dari PMBOK dengan pendekatan triple constants, yaitu scope, time, dan cost. Kami juga menggunakan tools sebagai WBS, Gantt chart, dan risk management sebagai dasar perencanaan. Untuk slide keempat, tujuan manfaat proyek. Slide kelima maksudnya. Nah, sini terdapat tujuan dan manfaatnya. Kita bacain poin-poinnya. Yang pertama, tujuan proyek: mengembangkan aplikasi HMS berbasis website dengan 8 modul utama terintegrasi. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek komprehensif menggunakan metodologi MPTI. Yang ketiga, menganalisis dan memitigasi resiko yang mungkin timbul secara pengembangan. Yang keempat, mengestimasi biaya proyek secara rinci dan realistis. Yang kelima, meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit minimal 40%. Nah, untuk manfaat proyeknya yaitu bagi pasien, memudahkan pendaftaran, akses rekam medis, dan informasi jadwal dokter. Untuk tenaga medis, efisiensi pencatatan diagnosa dan manajemen jadwal yang lebih baik. Bagi manajemen rumah sakit, laporan terintegrasi, monitoring kinerja, dan keputusan berbasis data. Dan bagi mahasiswa, yakni penerapan nyata konsep MPTI dalam sistem informasi kesehatan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu deskripsi sistem HMS. HMS mencakup 8 modul utama. Ini pendaftaran pasien, rekam medis elektronik, jadwal dokter, farmasi, laboratorium, rawat inap, billing, dan laporan.
Proyek ini berjalan selama 18 minggu dari Januari hingga Juni 2026 dengan total anggaran sekitar 161 juta. Nah, di sini terdapat poin-poinnya, yaitu pendaftaran pasien, terdapat registrasi antrean digital dan pemilihan poli. Yang kedua, rekam medis elektronik, riwayat riwayat kesehatan digital, diagnosa, tindakan, jadwal dokter, penjadwalan praktik dan perjanjian konsultasi, farmasi, stok obat, resep digital, dan pengeluaran obat, laboratorium, permintaan lab, hasil pemeriksaan, notifikasi. Nah, selanjutnya adalah rawat inap, manajemen kamar, penempatan monitoring kondisi, keuangan, dan billing, konsultasi biaya, tagihan, pembayaran pasien. Yang terakhir yakni laporan dan statistik, dashboard real time, dan laporan kinerja di rumah sakit. Ini adalah stakeholder dan project scatter. Stakeholder proyek yang pertama, direktur rumah sakit. Nah, berperan sebagai sponsor atau owner. Yang kedua, kepala IT, yakni project champion. Yang ketiga, dokter dan perawat, end user utama. Yang keempat, staf administrasi, user modul pendaftaran. Yang kelima, pasien, penerima manfaat. Yang keenam, tim pengembang, yakni perancang dan pengembangan. Untuk project charternya, nama project Hospital Management System atau HMS. Tanggal mulai pada tanggal 1 Januari 2026, target selesai 7 Juni 2026 selama 18 minggu. Total anggaran yang harus dikeluarkan yakni Rp161.810.000. Metodologi waterfall dan agile hybrid. Platformnya yakni web based menggunakan Laravel dan React.js JavaScript. Database-nya menggunakan MySQL dan PostgreSQL. SQL. Nah, ini sekarang kita masuk ke jadwal pelaksanaan proyek. Rencana proyek dibagi 5 fase: perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan deployment. WBS kami terdiri dari 6 fase utama dengan 24 work package. Dengan kali ini setiap aktivitas berjalan secara berurutan dan sebagian paralel selama 18 minggu. Nah, yang pertama perencanaan analisisnya selama 4 minggu. Desain sistem UI UX-nya selama 4 minggu. Untuk pengembangannya juga selama 8 minggu. Pengujian atau testingnya selama 3 minggu. Dan deployment trainingnya selama kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya work breakdown structure. Nah, ini terdapat poin-poin penting dari perencanaan proyek ini. Kalian mungkin bisa baca langsung saja di layar monitor atau layar handphone kalian. Ini saya sebutkan poin-poinnya saja, yakni ada 6 poin yang tadi setelah saya sebutkan: inisiasi dan perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan, pengujian, dan deployment, dan penutupan. Lanjut ke tahap selanjutnya. Sini terdapat jadwal proyek Gantt chart selama 18 minggu. Nah, sini terdapat jadwal perencanaannya. Kalian bisa lihat sampai serah terima dari awal studi kelayakan. Nah, di sini kita masuk ke bagian paling penting, estimasi biaya proyek. Berapa banyak uang sih harus digunakan untuk membangun sebuah proyek ini? Nah, ini kita udah rincikan dan kita udah menjumlahkan estimasi biaya proyek yang akan kita bangun. Yakni untuk biaya SDM
peran project management, durasi selama 6 bulan, biayanya 18 juta. Sistem analisis, durasi per bulan, biayanya 12 juta. Backend developer, durasi yang 4 bulan, biayanya 14 juta. Frontend developer, durasinya 4 bulan, biayanya 12 juta. UI dan UX designer selama 3 bulan, biayanya 9 juta rupiah. Dan QA tester durasinya 2 bulan, biayanya 6 juta. Total untuk SDM atau biaya SDM nya yakni 71 juta rupiah. Nah, yang kedua yakni ringkasan anggaran. Untuk SDM terdapat 6 orang, sebanyak 43,9%, yakni total yang dihabiskan yakni 71 juta rupiah. Nah, yang kedua yaitu perangkat keras, 39,2%, biaya yang harus dikeluarkan yakni 63 juta 500 ribu maksudnya. Selanjutnya adalah operasional sebanyak 14,7%, biaya yang harus dikeluarkan yakni 23 juta 710 ribu. Dan terakhir adalah perangkat lunak, sebanyak 2,2%, yang biaya yang harus dikeluarkan yakni 3,6 juta atau 3.600.000. Total anggaran proyeknya yakni 161.810.000 rupiah. Nah, kita masuk ke bagian manajemen risiko. Manajemen risiko. Ini kita lihat risiko pertama yaitu scope creep atau pertumbuhan kebutuhan. Dampaknya yakni tinggi. Nah, peraknya sedang, levelnya tinggi. Strategi mitigasi yakni dokumen SKPL detail plus change control proses plus libatkan stakeholder setiap fase. Yang kedua yaitu keterlambatan jadwal. Dampaknya tinggi, peraknya sedang, levelnya tinggi. Metodologi agile plus sprint review rutin ditambah buffer waktu pada jadwal. Yang ketiga yakni anggota tim desain, dampaknya juga tinggi, peraknya rendah, levelnya sedang, dokumentasi teknis lengkap plus pair programming, dan siapkan pengganti. Yang keempat yakni kerentanan keamanan data pasien. Dampaknya sangat tinggi, peraknya sedang, levelnya kritis, enkripsi data, strategi mitigasinya sensitif data, tambah autentikasi multifaktor, dan audit keamanan berkala. Yang kelima yakni kegagalan integrasi antar modul. Dampaknya tinggi, profnya sedang, levelnya tinggi, strategi mitigasinya integration testing menyeluruh, API documentation standar, dan code review. Yang keenam yaitu resistensi pengguna terhadap sistem. Dampaknya tinggi, profnya tinggi, levelnya tinggi, libatkan end user sejak desain, perhatian intensif, dan help desk support. Yang terakhir yakni budget overrun atau kelebihan anggaran. Dampaknya juga tinggi, profnya rendah, levelnya sedang, strategi mitigasinya kontingensi reserve 10% plus monitoring anggaran mingguan, dan cegah scope creep. Kita lanjut ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, ini dapat struktur tim project pada proyek yang akan kita buat. Kalian bisa lihat ini. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu HMS mencangkup 8 modul terintegrasi untuk seluruh operasional rumah sakit. Kedua, perencanaan komprehensif 24 work package 18 minggu, anggarannya yakni 161.810.000 rupiah. Yang ketiga, 7 risiko utama diidentifikasi dengan strategi mitigasi yang proaktif. Yang keempat, tim 4 anggota dengan pembagian peran yang jelas dan terstruktur. Yang kelima, penerapan nyata prinsip MPTI memberikan pengalaman proyek manajemen. Sarannya, keterlibatan stakeholder, libatkan dokter, perawat, dan staf sejak fase awal. Pendekatan agile, gunakan agile scrum pada fase pengembangan.
Yang ketiga, keamanan data, prioritaskan enkripsi dan standar data kesehatan. Yang keempat, pelatihan pengguna, program training dan komprehensif dan berkelanjutan. Yang terakhir, evaluasi berkala, evaluasi pasca launch untuk perbaikan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari project yang telah kami buat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.